Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Gonjang-ganjing dunia diramaikan dengan pernyataan dari Presiden Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina umat Islam. Pernyataan tersebut membuat dunia geram, khususnya negara-negara mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Beragam aksi protes pun terjadi di Indonesia. Ada yang punya barang buatan Perancis mencitrakan dirinya dengan meletakkan barang tersebut di lantai. Ada pula yang mulai menyerukan seruan boikot produk Perancis. Itu bagi mereka yang punya barang dan produk. Sedangkan yang cuma punya bacot mengancam akan mendemo kedutaan Perancis. Ya, siapa lagi kalau bukan PA212? Lagian, apa yang mereka bisa selain demo-demo dan demo? Dalam perpolitikan Indonesia juga ada partai yang mengecam pernyataan Macron tersebut. Adalah partai yang menamakan dirinya Partai Islam lewat Dubes Indonesia mengirimkan pengecaman kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami krisis gagal paham jika tak memahami pemeluk agama apapun akan marah agamanya dihina. Ia pun menyatakan kecamannya terhadap Presiden Macron terkait karikatur Nabi Muhammad SAW. Bahkan dirinya memanggil duta besar Perancis. Mahfud menuturkan Macron mengalami krisis gagal paham dalam persoalan agama. Menurutnya, pemeluk agama manapun akan marah bila mana agamanya mendapatkan penghinaan. Macron harus tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmah. Tapi pemeluk agama apapun akan marah kalau agamanya dihina. Kalau tak paham itu berarti dia mengalami krisis gagal paham, ujar Mahfud dalam akun Twitternya pada Rabu 28 Agustus 2020. Presiden Joko Widodo juga tak mau ketinggalan mengecam pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina umat Islam. Tak hanya itu, Jokowi juga mengecam penusukan di Paris dan Nice, Prancis. Serangan sebelumnya terjadi di Prancis, tepatnya di Paris dan Nice. Menindaklanjuti pernyataan Macron, Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin dan perwakilan organisasi-organisasi keagamaan itu menyampaikan pernyataannya. Jokowi mengecam kekerasan di Paris dan Nice, Prancis hingga mengecam pernyataan Macron. Jokowi mengungkapkan pernyataan Macron telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, kata Jokowi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu 31 Oktober 2020. Presiden Jokowi menilai pernyataan Macron itu bisa memecah belah persatuan antar umat beragama. Padahal menurut Jokowi, saat ini seluruh dunia memerlukan persatuan untuk menangani pandemi COVID-19. Yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jokowi menegaskan, kebebasan berekspresi yang mencederai kesucian dan kesakralan simbol agama tidak bisa dibenarkan. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Untuk itu, Jokowi mengatakan itu harus dihentikan. Harus dihentikan, tegas Jokowi. Tak hanya itu, ada beberapa hal lain yang dikecam Jokowi. Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut penyerangan itu sebagai serangan teroris Islamis. Jokowi menekankan mengaitkan tindakan terorisme dengan agama tentu adalah kesalahan besar. Menurut Jokowi, tak ada hubungan dengan agama apapun.
Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Tak berhenti sampai di situ, Jokowi juga mengajak dunia mengedepankan toleransi beragama. Presiden Jokowi mengajak dunia untuk mengedepankan persatuan dan toleransi antar umat beragama. Hal itu untuk membangun dunia yang lebih baik. Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik, sebutnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Juru bicara Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang menghina umat Islam tersebut. Menurut PKS, Presiden Jokowi layak menyuarakan hal tersebut. Kami apresiasi sikap Pak Jokowi yang sensitif membaca keresahan masyarakat Indonesia. Presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya beliau suarakan kemarahan umat Islam Indonesia, katanya pada Sabtu 31 Oktober 2020. Dia berharap Presiden Jokowi juga mampu sensitif terhadap berbagai permasalahan dalam negeri. Tak lama setelah mendengar kecaman dari Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Prancis Emmanuel Macron kemudian mengklarifikasi perkataannya. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dapat memahami kemarahan umat muslim yang dikejutkan oleh kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, dia menegaskan dia tidak pernah bisa menerima pembenaran atas tindakan kekerasan. Macron mengatakan posisinya telah disalahpahami, bahwa perannya bukanlah mendukung konten kartun yang dipandang sebagai penghujatan oleh umat Islam, tetapi untuk membela hak atas kebebasan berekspresi. Perancis berada dalam kondisi syok setelah serangan ini, dengan perasaan sedih dan marah. Dan untuk pertama kalinya saat kami mengalami serangan ini, ada reaksi kuat yang menyerang Perancis secara internasional. Atas dasar banyak kesalahpahaman, dan itulah mengapa saya ingin menjernihkannya, ujar Macron kepada Al Jazeera. Pernyataan itu disampaikan setelah serangan mematikan di sebuah gereja di Nice yang menewaskan 3 orang. Ini adalah insiden serangan ketiga yang diduga dilakukan oleh kelompok radikal dalam 1 bulan terakhir. Ketegangan terus memanas antara Perancis dan sejumlah negara muslim terkait kartun Nabi Muhammad. Beberapa mendesak memboikot produk Perancis setelah Macron membela hak untuk menggunakan gambar tersebut dalam konteks kebebasan berekspresi. Menteri Dalam Negeri Perancis mengatakan kemungkinan akan terjadi lebih banyak serangan militan. Pada Sabtu 31 Oktober 2020, spécialiste de théologie. Mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Et de protéger aussi la souveraineté du peuple français qui le veut.